Oke guys, selamat pagi, jumpa lagi dengan gue Junyo Pasca Detain. Bagi yang mau komen, like, dan subscribe dipersilakan. Bagi yang tidak juga nggak apa-apa. Oke, gue mau hari ini ngebahas terkait aja apa ya, bola gembira 2026 yang sangat spektakuler. Di mana nih yang gue kagetkan tadi, baik tuh pertandingan seru tuh yang kayak apa, kayak apa ya, pertandingan Jerman versus Ekuador lah, yang secara mengejutkan kalah 2-1. Terus juga apa, Pantai Gading menang 2-0 sama Curacao. Dan hari ini gue mau ngebahas terkait satu pertandingan aja sih. Kalau timnas Belanda mah udah pasti menang tuh. Gue mau ngebahas ini terkait tentang tim nasional Jepang yang dalam hal ini seri melawan tim nasional Swedia lah. Gue kaget, harusnya Jepang menang 2-1 lah kata menurut gue mah. Gue pribadi ngamanin posisi pertama, ternyata seri loh dong lawan tim nasional Swedia. Hal ini golnya itu untuk timnas Jepang itu dicetak oleh Daizen Maeda di menit 58, dan juga Anthony Elanga di menit 62 lah. Tapi gue sih nontonnya ini ya. Gue nonton Jepang versus Swedia tuh, kalau di babak pertama tuh bagus Jepang sebenarnya. Cuman Jepang nggak bisa ngegolin. Karena pertahanan Swedia nih gue bilang ketat lah. Pressingnya kuat itu kalau Jepang ya, kayak Ayase Ueda, Daizen Maeda, terus Sogo Taniguchi lah. Jadi gue nonton tuh di TV mana tuh, TV Iran TV lah. Cari aja di Play Store, namanya One Eleven lah. Itu lo bisa nonton lah di situ, gratis lah pokoknya lah. Tanpa bayar kayak di kita kan, mungkin kayak ya TVRI, tau lah TVRI kan mesti beli antena, ribet lah. Kalau enggak ya sekarang full play mesti bayar juga tuh. Kalau yang gue saranin nih, bagi kalian mau nonton bola gembira 2026 secara gratis, ya lo bisa ke inilah, namanya One Eleven lah, namanya di Play Store, carilah. Tapi itu channel Iran ya, channel Iran TV semua tuh. Ya walaupun kita inilah pokoknya. Tapi dia gratis lah nayangin bola gembira 2026. Nah, ini yang gue kecewa, harusnya Jepang nih menang ya 2-1 ya. Cuman yang ini apa? Yang gue kecewa tuh dari ya ball possession, tim nasional Jepang menang nih sekitar 51% lah. Terus juga Swedia ini ball possession juga 49% lah. Tipis 2 poin lah kalah. Dan mati ya, kedua tim ini bermain seimbang menurut gue ya. Cuman yang membuat gue kecewa terhadap Jepang ini nggak bisa maksimalin peluang untuk menang gitu loh, untuk bisa menjadi posisi pertama gitu. Dan terbukti Swedia bisa ngerepotin Jepang lah. Nah, dari shootnya nih, Jepang itu kalah lah shootnya lah. Shootnya Jepang itu cuman 8, Swedia tuh 10 lah. Dari shot on target juga menang Swedia tuh 5 sasaran ke gawang, dan 3 tuh hanya untuk Jepang lah. Ya inilah membuat gue inilah ya, apa ya, gue pribadi kecewa lah. Apa, kecewa Jepang nih nggak bisa maksimalin menang gitu lah ya, menurut gue. Dan lawannya di lolos sih lolos, cuman ketemunya Brazil lah. Ya lo tau Brazil kayak gimana sih pemainnya. Pemainnya kuat-kuat lah ya, gue bilang Vinicius Junior, si Casemiro, belum Neymar main ter sebagai midfield atau striker lah. Di kanan juga ada Ryan, terus banyak lagi Cunha di tengah kan. Vinicius bisa di winger kiri ya, karena di winger kiri, di sayap kiri lah. Cunha juga lagi bagus-bagusnya lah ya. Itu ngeri sih menurut gue, Jepang bakal, menurut gue feeling Jepang kalah lah. Ya kalau kualitas sih oke, cuman dia ini kurang gitu. Di babak kedua tuh kayak kendor gitu. Harusnya tuh Jepang itu bisa bangkit tadi babak kedua lah. Ya pas lawan Belanda lah, yang di match pembuka gitu kan bisa ngimbangin Belanda lah, dua-dua gini. Nah ini lawan tim Eropa seri 1-1 nih. Ya kecuali lawan Tunisia bisa menang lah tuh 4-0 lah. Ini lawan Eropa nih seri nih 1-1 nih. Harusnya bisa menang gitu Jepang sama Swedia nih, cuman seri lah. Gue kecewa di situ, udah ada mati gue. Feeling ya, gue bilang kalau Jepang mainnya kayak gini, ini bisa kalah lawan Brazil kata gue, feeling. Jadi gue memang Brazil kuat lah. Dia segala sisi kuat lah. Kipernya Alisson Becker juga, gue bilang kiper paling pengalamannya kuat lah. Ya gue feeling sih kalau juara sih untuk Jepang di bola gembira 2026 nih, menurut gue kurang lah. Dalam lama ini ya, apa ya, gak ada yang mumpuni walaupun banyak pemain cedera, tapi bagus itu dia bermain as a team lah. Ini bisa ngerepotin lah, ngerepotin, tapi dia nggak bisa apa ya, nggak bisa nyerang gitu loh, nyerang total football kayak Belanda lah, nyerang gitu aja loh. Ya cuman emang kalau Jepang Jepang sih ya, gue berharap bisa sih menang. Menang sama Brazil sih tipis sih menurut gue ini ya.
Gue emang lebih favoritnya sih kalau untuk juara bola gembira 2026 tuh Brazil sama Portugal ya sama Argentina lah pokoknya kalau menurut gue ya. Prancis lah ya kalau Spanyol gue Spanyol bisa tapi kayak apa ya, menurut gue kayak kurang aja strikernya gitu, midfieldernya bagus cuman strikernya bapuk gitu. Itu sih kalau menurut gue pribadi. Untuk juara atau enggak gue nggak tahu lah, berat ini soalnya kan ya Jepang kan mainnya tau lah, mainnya bagus di babak pertama cuman babak kedua tuh kayak kendor gitu. Ya tau lah Brazil tuh mainnya lebih sambat kan ya, kayak sekarang Brazil tuh kayak nggak main kayak Jogo Bonito dulu, sekarang nih lebih main ke Eropa banget lah, mungkin kan pelatihnya Ancelotti lah. Kalau Ancelotti kan pelatih Italia ya, mati dia memainkan pemainan yang pragmatis dan efektif lah, mainnya di jauh lah. Ini kata gue bakal berimbang sih 2 sampai adu penalti menurut gue ya, gue pribadi. Gue juga pengen sih nonton tapi dia Brazil Jepang itu dia jam hari Selasa jam 12 pagi lah, di mainnya tuh di Houston Stadium lah waktu di Amerika sana lah. Tapi emang kalau gue feeling untuk juara sih Jepang belum bisa lah menurut gue, 2050 baru bisa tuh. Sebenarnya Jepang oke ya di Asia tuh di kualifikasi apa bola gembira 2026 zona Asia tuh masih jago banget, jago. Nah, tapi ya emang apa ya, di Piala Dunia ini kayak Jepang kayak kurang tuh, kayak kurang greget gitu. Gue mainnya gue liat kayak gemes aja gitu ya, mungkin gak yang ngebobolin banget lah. Gue feeling lawan Brazil sih, feeling Brazil menang lah tipis. Kalau Jepang gue nggak tahu lah. Asal Jepang main bagus sih gue tepuk tangan dah buat Jepang dah kalau bisa lalu ngalahin Brazil bisa sampai 16 besar, ini jago lah. Cuma gue feeling kalau di babak knockout, kalau Jepang di babak gugur itu gagal pasti, gagal total lah pokoknya. Oke, itu aja yang gue sampaikan terkait info terkait tim nasional Jepang lah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila gue masih banyak kekurangan. Thanks for watching.